Jujur aja Mas, pasti di sana kamu udah dipecat kan? Soalnya kan kondisi kamu seperti ini, cacat. Mas, kamu merantau dari Iran, zaman apa? Pulang-pulang nggak bawa uang, malah bawa tongkat. Mulai hari ini kamu pisah dari adik aku. Susi nanti malam mau nikah sama Pak Lurah. Lihat nih, di belakang kamu. Mas, aku di sini lurah. Kamu jangan seenaknya di sini. Sana kamu pergi. Pergi kamu. Pergi. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa pulang kampung setelah 3 tahun merantau di Iran. Sebenarnya sih aku takut banget ya di negara Iran. Ya gimana gak takut, setiap hari aku lihat orang perang, lihat rudal terbang, makanya aku putuskan untuk pulang kampung. Padahal aku sendiri kan punya rudal, tapi gak pernah aku pakai. Mas Tempe. Mas Maudi sejak kapan di sini? Dari tadi, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Tempe. Kapan pulang dari negara Iran? Tadi malam, Mas, jam 7 sore. Emangnya Mas Tempe gak ikut perang? Perang? Ya enggak lah, Mas. Aku kan bukan asli warga sana. Aku itu cuma warga sipil, Mas. Lagian di sana itu gimana ya? Aku takut, Mas. Setiap hari itu ada konflik. Aku lihat rudal di atas langit. Wah, pokoknya di sana itu kayak malam tahun baru, Mas. Seru banget, tapi menakutkan. Bahaya ya, Mas? Sangat bahaya, makanya aku pulang kampung. OTW, Mas Maudi ngapain ngejak ketemuan aku di lapangan? Oh iya, Mas. Aku ada info penting buat Mas Tempe. Info apa, Mas? Info ini menyangkut harga diri Mas Tempe. Apa itu? Mas Tempe jangan kaget ya. Semenjak Mas Tempe merantau ke Iran, istri Mas Tempe selingkuh. Selingkuh? Yang bener, Mon? Bener, Mas. Mana mungkin istri aku yang baik itu selingkuh? Mas, aku itu melihat dari kuping aku sendiri. Terus selingkuh sama siapa? Dia itu malam-malam boncengan sama Pak Lurah. Yang bener, Mon? Bener, Mas. Ngapain aku bohong sama kamu? Aku kan teman baik kamu. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Aku mau tanya sama istri aku. Iya, Mas. Hati-hati. Oh iya, Mas. Mas Tempe pulang pakai mobil? Iya, ini mobil aku baru beli di Iran. Kalau saran aku sih, Mas Tempe ke rumah biasa aja. Maksudnya? Nggak usah pakai mobil dan outfitnya biasa aja lah. Buat apa, Mon? Ya buat ngetes istri kamu, Mas. Gini loh, Mas Tempe. Kira-kira istri Mas Tempe mau menerima Mas Tempe lagi nggak? Gitu ya, sedangkan istri aku sudah selingkuh gitu maksud kamu? Iya, betul, Mas. Pak Lurah di sini kan orang paling kaya. Iya kan? Makanya itu. Ya udah, kamu ada baju yang jelek nggak buat aku? Kalau di rumah ada, Mas. Gimana? Oke. Ya udah, tak tunggu di sini ya. Iya, Mas. Kalau gitu aku ambil baju dulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Masa iya sih kata Mondi istri aku selingkuh? Tapi Mondi dari kecil kan nggak pernah bohong sama aku. Ya udahlah, aku buktikan sendiri ya. Susi, Sus, Mbak kesini. Susi? Ada apa sih, Mbak? Pagi-pagi udah kesini. Kamu ini jam segini baru bangun? Iya, soalnya aku tadi malam tuh habis keluar, Mbak. Kamu pasti habis keluar sama Pak Lurah kan? Mbak kok tahu sih? Ya jelas tahu lah, Sus. Kamu itu di desa sini lagi viral. Soalnya kamu lagi deket sama Pak Lurah, iya kan? Iya. Lagian dia juga royal kok, Mbak, sama aku. Ya ampun, Susi. Kamu ini kan udah punya suami. Ya walaupun suami kamu merantau di Iran, seharusnya kamu tuh harus setia sama suami kamu. Gini ya, Mbak. Suami aku dari dulu sampai sekarang merantau di sana tuh jarang kirim uang loh, Mbak. Masa? Iya, makanya aku berani selingkuh. Lah, emangnya Pak Lurah ngasih kamu apa? Kok kamu bisa suka sama dia? Dia itu ya, Mbak, orangnya baik. Dia aja rela ngasih aku dana desa. Dia juga korupsi loh, demi aku. Serius? Iya, Mbak. Ternyata Pak Lurah itu seroyal itu ya sama kamu? Ya kalau kamu dapat uang dari Pak Lurah, bagi-bagi dong sama Mbak. Gampang lah itu, Mbak. Tapi Mbak dukung kan? Ya aku dukung lah.
selagi ada uangnya, pasti aku dukung nomor 1. Semangat ya, Sus. Mas. Iya, Mas. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Kenapa, Mas? Aku boleh nggak pinjem tokat Mas? Sebentar aja. Iya, pakai aja nggak apa. Tapi Masnya nggak apa-apa? Iya, nggak apa, Mas. Permisi ya Mas ya. Oh sebentar Mas. Ini buat kamu. Ambil aja ya buat berobat ya. Makasih ya, Mas. Iya. Sebentar ya Mas. Iya nanti kesini lagi Mas. Sekitar 2 jam lagi ya. Ya, aku permisi dulu ya. Iya. Kasihan banget Mas itu. Kakinya sakit. Ah udahlah mendingan aku pakai tongkat ini aja daripada nungguin Mondi lama. Loh, ada apa, Pak? Ibu turun dulu ya. Loh, kenapa? Ibu gak dengar berita penting. Berita apa ya, Pak? Berita soal di kampung ini. Kan lagi heboh banget. Ya nggak tahu lah, Pak. Kan aku nggak boleh pegang HP sama Bapak. Aku juga nggak boleh keluar. Ya bagus deh kalau gitu. Sekarang Ibu pulang jalan kaki ya. Lah, Bapak mau kemana? Bapak mau ngopi di warung kopi dan mau rapat sama perangkat dan masyarakat. Ya udah deh kalau gitu. Hati-hati ya, Pak. Ih, salim dulu. Bu Lurah. Iya. Bu Lurah tumben keluar rumah biasanya di kamar terus. Iya, tadi habis kondangan sama suamiku. Tapi kok jalan kaki? Iya, katanya orangnya mau rapat. Oh iya Bu. Bu Lurah gak curiga sama suamimu? Kenapa curiga? Kan dia orangnya baik. Baik. Tapi suamimu itu macem-macem Bu. Macam-macam gimana? Iya macem-macem. Aku tuh udah pernah bilang sama dia, kalau dia macam-macam aku potong rudalnya. Ya udah Bu, dilanjut dulu. Susi, Pak, kamu siapa? Mau nganterin undangan? kamu nggak kenal aku? Loh, emangnya kamu siapa? Aku kades paling viral di sini. Oh, ternyata kamu yang suka sama adik aku, Susi. Iya, emangnya kamu siapa? Kenalin, Pak. Aku ini mbak kandungnya Susi. Oh, Susi di mana ya? Susi lagi masak di dapur. Mungkin masakin kamu. Kamu cantik juga ya. Widih, Pak. Kalau kamu serius suka sama adik aku, nikahin dong. Jangan cuma main-mainan aja. Tenang Mbak, nanti malam aku nikahin kok. Serius itu? Ya serius dong. Yang mewah ya di gedung, atau enggak ya di hotel. Siap. Lah, emangnya Bapak ini belum punya istri? Ya belum lah, aku itu masih perjaka. Pak Lurah udah datang. Ini makanan buat kamu, Pak. Makasih ya Sus. Susi, ternyata Pak Lurah di sini tuh baik ya. Dia sopan loh sama Mbak. Kan tadi aku udah bilang sama Mbak. Itu Pak coba dicicipin, pasti enak. Gimana Pak Lurah? Bilang dong sama Susi kalau nanti malam kamu bakal nikahin dia. Iya Sus. Tapi masalahnya Susi sudah punya suami Mbak. Aduh, masalah suaminya biar aku yang ngomong sama dia. Kalau Susi mau nikah lagi, beres. Nanti surat perceraiannya biar aku yang ngurus di pengadilan. Ternyata benar. Istriku sudah mengkhianati aku. Tega banget istriku. Mas Tami, gimana? Bener kan kataku? Iya Mon, benar kata kamu. Itu laki-laki siapa? Ya itu Pak Lurah di sini. Itu Pak Lurah. Iya Mas. Ya udah Mon, aku mau ke sana dulu. Ya udah kalau gitu, semangat Mas Tami. Kasian banget Mas Tempe. Jauh-jauh merantau di Iran, pulang-pulang istrinya selingkuh. Susi, itu bukannya suami kamu? Kok udah pulang? Nggak tahu, Mbak. Loh, Mas, bukannya kamu pulang minggu depan? Hari ini kok udah sampai rumah sih? Iya Dek,
maafin aku ya. Aku nggak bilang sama kamu. Mas Tempe, kok kamu pulangnya mendadak? Emangnya ada masalah apa? Aku kangen sama istri aku, Mbak. Kangen kamu bilang? Jujur aja Mas, pasti di sana kamu udah dipecat kan? Soalnya kan kondisi kamu seperti ini, cacat. Lagian ya Mas, pulang-pulang bukan bawa uang, malah bawa tongkat. Iya, Dek. Kemarin itu aku habis ikut perang. Jadi seperti ini kaki aku. Maaf ya. Kenapa kamu nggak sekalian mati aja di sana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Kenapa, ha? Biar nggak ngerepotin Susi. Kamu pulang-pulang pasti nyuruh Susi ngerawat kamu kan? Emangnya ngerawat gak pakai uang, ha? Biaya dari mana? Kamu pulang aja masih kere kayak gini. Maafin aku ya, Sus. Maaf, hari gini maaf doang itu nggak cukup Mas. Hari gini itu butuhnya uang, bukan maaf. Jadi laki-laki kok gak tanggung jawab banget sih. Mbak, kamu bisa nggak sih nggak usah ngurusin hidup aku? Mbak kan sudah punya keluarga sendiri. Nggak usah pegang-pegang. Kamu gila. Susi itu adik aku, ya termasuk keluarga aku. Goblok banget. Aku sudah tahu kalau Susi adik kamu, Mbak. Terus kenapa, ha? Aku gak terima kalau Susi nikah sama kamu hidup miskin terus. Tapi kita itu sudah berkeluarga. Jadi nggak perlu kamu urusin, Mbak. Bodoh amat. Kalau berkeluarga hasilnya miskin terus, apa yang harus dipertahankan dari rumah tangga kamu, ha? Siapa yang miskin? Kamu. Sus, kamu nggak belain aku. Ngapain belain kamu? Emang bener yang diucapin mbak aku? Kamu tega ya sama aku? Mas, kamu merantau dari Iran, zaman apa? Pulang-pulang nggak bawa uang malah nyusahin orang. Aku itu nggak nyusahin kamu, Sus. Nggak nyusahin? Pakai tongkat pincang katamu nggak nyusahin? Aku nggak perlu kamu rawat. Aku sudah bisa jalan sendiri, Sus. Jalan aja, kalau nggak kerja sama aja. Mau makan apa, ha? Tanah. Mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Mendingan mulai hari ini kamu pisah dari adik aku. Susi nanti malam mau nikah sama Pak Lurah. Lihat nih, di belakang kamu orangnya tampan, kaya raya. Beneran? Kamu mau nikah? Iya, emang kenapa? Kamu gila ya? Kamu sudah punya aku loh, Dek. Aku mau minta pisah dari kamu, Mas. Kamu tega ya sama aku? Kamu gak sadar apa? Aku bertahun-tahun merantau di Iran. Itu demi siapa kalau bukan demi kamu, Dek? Tiap hari aku cari uang, ikut perang. Itu hanya demi kamu. Sadar itu. Hasilnya apa, ha? Hasilnya apa? Gak ada hasilnya kan? Udahlah, relain aja deh aku biar nikah sama orang kaya, biar hidupnya itu bahagia. Sudahlah. Intinya, aku sudah tahu semuanya kok. Aku sudah tahu lama kalau kamu selingkuh sama orang sini. Banyak bacot kamu itu ya. Mendingan kamu pergi dari sini cepetan. Sus, kamu kenapa sih? Jadi orang nggak pernah bersyukur. Hah? Dari dulu aku pernah bilang sama kamu. Jadi orang sederhana, Sus. Bersyukurlah apa yang kita dapat. Sederhana kamu bilang, lebih tepatnya itu kekurangan uang, miskin. Pergi kamu dari sini. Ini rumahnya Susi, aku berhak mengusir kamu. Oke. Asal kalian tahu ya, aku pulang itu mau bahagiain kamu, Sus. Tapi apa nyatanya? Nyatanya, kamu mengkhianati aku. Kalau kamu sekarang minta pisah sama aku, it's okay. Aku tidak masalah. Oke, silakan kamu pergi dari sini ya. Cepetan. Pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku panggilin warga di sini biar ngeroyok kamu. Suruh pergi, Pak. Mas, aku di sini lurah. Kamu jangan seenaknya di sini. Sana kamu pergi. Pergi kamu. Pergi. Dasar kambing kamu. Jadi suruh pergi, nggak mau pergi. Sudah puas, hah? Sudah puas kalian? Loh, Susi, kok dia nggak cacat? Bukannya kamu pincang? Maksudnya ini apa, ha? Siapa yang cacat? Maksudnya apa ini, ha? Kan kamu bawa tongkat, Mas.
Aku ini sehat kok. Berarti dia bohong sama kamu, Sus. Ya, aku bohong. Buat apa kamu bohongin aku? Kamu ngaca dong. Siapa dulu yang bohongin aku? Ya seharusnya kamu pulang itu bikin surprise, bukannya kayak gini. Surprise apaan macam ini? Sudah. Aku nggak mau debat sama kalian. Ya, asal kamu tahu, Sus. Aku di Iran itu ngumpulin uang banyak. Buat apa? Buat bangun rumah, beli mobil. Mobil? Tapi apa nyatanya? Nyatanya apa? Kamu nggak bisa setia sama aku, Sus. Ya udahlah. Buktikan. Buktikan apa? Ya katanya kamu mampu beli mobil, bangun rumah. Buktikan dong. Kalau kamu benar-benar orang kaya. Buat apa? Susi kan mau pisah sama aku. Ya kalau kamu orang kaya, Susi gak bakal menikah lagi dong. Udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan kamu sendiri yang janji mau bahagiain aku. Udah, Sus. Intinya gini. Kamu minta pisah apa enggak? Ya kalau nggak ada buktinya bisa aja, Sus. Kamu nikah sama Pak Lurah. Oke. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Kasih aku waktu 5 menit. 3 menit. Oke? 1 menit. Oke. Tunggu aja di sini. Tuh kan Bu, itu yang aku maksud. Suami ibu macem-macem. Bisa-bisanya dia selingkuhin aku. Pak Lurah, tapi lebihan kaya kamu kan daripada mantan suaminya Susi. Ya jelas lah Mbak. Walaupun dia bawa mobil ke sini, mungkin dia rental. Apa sih kurangnya aku ini? Lihat aja, bodiku udah bagus, seksi lagi. Ya kan? Iya Bu. Ini alasan dia nggak ngebolehin aku keluar. Ternyata ini. BTW, kamu punya gunting nggak? Buat apa Bu? Aku nggak bawa. Aku mau potong rudal dia, biar dia nggak bisa selingkuh lagi. Kamu punyanya apa? Udahlah Bu, samperin suamimu. Duduk dulu. Bisa-bisanya ya Pak kamu selingkuh dari aku. Apa sih kurangnya aku? Hah? Ini siapa? Aku, istri sahnya Mas Baim. Hah? Maksud kamu apa, ha? Katanya kamu single, belum punya istri. Gimana sih kamu itu jadi lurah? Gini loh Mbak, aku kalau di rumah punya istri, kalau di luar ya aku jaka. Kurang ajar kamu itu ya, sialan. Dek, kamu ditipu sama lurah ini, ternyata dia itu udah punya istri. Kurang ajar kamu ya, Mas. Kamu bisa kayak gini tuh berkat uang dari aku. Kalau nggak dari aku, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Paham nggak? Hah? Ternyata yang kaya istri kamu, bukan kamu. Iya Mbak. Ih, dasar kamu yang penipu. Mulai hari ini kamu gak usah hubungan sama adik aku. Pergi kamu dari sini, pergi. Kamu punya gunting nggak? Buat apa? Aku mau potong rudal dia. Potong aja sekalian. Biar mati. Kamu mau balik sama aku ke rumah atau kamu mau di sini? Di rumah aja Bu. Ayo. Ya ampun, Dek. Nggak nyangka aku ya, Mbak. Ya sabar ya, kamu udah kehilangan suami kamu, ditipu sama lurah sialan itu. Terus ini gimana, Mbak? Ya aku juga gak tahu. Ya kita tunggu aja mantan suami kamu, beneran dia bawa mobil nggak? Kok lama ya dia, padahal bilangnya cuma 1 menit. Ya tunggulah, siapa tahu dia ngerental. Mas Tempe, kamu yang sabar ya. Mending kamu pisah aja sama istri kamu. Aku tuh kasihan sama kamu. Iya, Mon. Mau gimana lagi? Istri aku tadi sudah mengkhianati aku. Ternyata dia nggak cuma sekali. Udah sering kan? Iya Mas Tempe. Sekarang bawa aja kendaraan kamu pulang. Buktikan kalau kamu mampu sama istri kamu. Oke. Yaudah, kamu naik aja. Ya udah. Aku beneran ikut emosi, Mas. Udah, sabar. Serius, ini mobilnya mantan suami kamu? Mas, ini beneran mobilmu, Mas? Ya.
Oh ya, aku pulang ini bukan bermaksud mau pamer mobil, tapi aku mau ngambil barang-barang aku yang ada di rumah ini, seperti baju, sertifikat tanah, rumah, sama barang-barang aku. Mas, nggak kamu pikir-pikir lagi. Tadi itu kita cuma kebawa emosi aja. Maaf ya Mas, Emosi. Kita balikan lagi, aku minta maaf. Yesus, kamu itu selingkuh, nggak cuma sehari loh, tapi sering. Sering, ya? ya namanya kan Susi lagi kesepian di rumah, kan wajar ya Sus. Iya, lagian kan aku juga hilaf, Mas. Tidak bisa. Kamu itu kalau niat nikah, ya udah tahu dong resikonya. Kalau suami kamu kerja di luar negeri, ya kamu harus setia. Kamu nggak boleh macem-macem di rumah. Ya maaf Mas, soalnya kan kebutuhan itu semakin banyak. Kamu ngirim juga nggak seberapa, Mas. Ah, udahlah. Aku mau pindah rumah aja, nggak mau di sini. Sama aku kan? Udah, mendingan kita pisah aja ya. Jangan deh Mas, aku minta maaf. Aku nggak bisa. Lihat, sebenarnya ini mobil buat kamu, Dek. Oh, jadi ini mobil Udah. kita? Cukup. Udah, barang aku nggak jadi aku ambil. Buat kamu aja, aku mau pulang. Mas, tadi katamu kan mobil ini buat aku. Aku ikut lagi ya, Mas. Mas Tempe, Mas, tolong Mas. Aku Apa? ikut naik ya. Naik, di atas mau nggak? Mau nggak di atas? Ya ampun, suami kamu udah emosi Sus. Ternyata suami kamu itu bener-bener orang kaya. Ya ampun, Mbak salah ya menilai suami kamu. Maafin Mbak ya, tadi udah ngompor-ngomporin kamu. Aku juga hilaf, Mbak. Gak taunya Mas Tempe ternyata orang kaya. Ini semua gara-gara Pak Lurah sialan itu. Iya, dia udah bohongin kita berdua. Ya Allah. Gimana ini terusan, Mbak? Ya udah ya, besok-besok kalau kamu nikah sama orang, kamu harus setia ya, jangan selingkuh lagi. Iya, Mbak. Kapak aku jadinya kalau kayak gini. Ya walaupun suami kamu miskin, terima apa adanya ya Sus. Iya, Mbak. Aku nggak nyangka deh, ternyata lurah di sini bejat ya. Aku juga nggak nyangka Mbak, ternyata dia korupsi. Terus gimana ini? Kamu mau pacaran lagi sama siapa? Aku juga nggak tahu Mbak, nasib aku gimana. Heh, ngapain kamu kesini? Pakai bawa koper, mau pindahan di sini ya? Sudahlah, mendingan kalian itu gak usah marah-marah terus sama aku. Lagian, aku juga nggak pernah salah kan sama kamu. Salah, karena kamu di sini nggak bisa bahagiain kita. Aku tahu kok, di pikiran kalian berdua itu cuma uang, ya kan? Iyalah Mas, jelas, cuman uang. Udah, buka aja sekarang. Ayo Mbak, buka. Cepetan. Apaan sih isinya? Mungkin baju bekasnya dia. Enggak, ini isinya nuklir. Buka aja. Sialan. Udah Mbak, coba aja Mbak. Siapa tahu isinya beneran. Bantuin Mbak kamu. Ribet banget sih. Hah? Ya ampun Mbak, itu uang semua Mbak.